Pada tahun 2019, dunia dilanda wabah virus corona disease yang berasal dari provinsi Wuhan, Tiongkok. Virus corona disease atau dikenal dengan virus COVID-19 awal muncul disebabkan masyarakat Wuhan bergelimpangan di jalan dan membuat semua masyarakat dunia ketakutan. Hal ini telah dibuktikan adanya 4.658 korban dengan kasus 258. Dari data korban virus COVID-19, beberapa negara melakukan penutupan wisatawan turis untuk menanggulangi persebaran virus corona yang meluas. Virus telah tersebar ke beberapa negara di dunia, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara lainnya. Dari wabah COVID inilah semua transaksi baik bisnis maupun pemerintahan mengalami penundaan. Dari meluasnya wabah COVID-19 membuat semua perekonomian dunia mengalami penurunan. Terutama hal ini juga dirasakan Indonesia, bahwa perekonomian menurun itu terjadi pada saat wabah COVID-19 yang membuat beberapa usaha besar di Indonesia mengalami gulung tikar. Tetapi perekonomian Indonesia di saat krisis COVID-19 inilah yang masih memberikan kontribusi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran UMKM bagi perekonomian Indonesia sangatlah penting. Ini telah dibuktikan pada tahun 2021, pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat 13% dikarenakan UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah atau Kemenkop UKM menyatakan bahwa bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpun sampai 60,42% dari total investasi, sehingga UMKM lah ini diharapkan dapat mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDG tujuan nomor 7, yaitu adanya UMKM saat krisis pandemi COVID-19 dapat mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tetapi UMKM dalam pertumbuhan perekonomian kurang maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya kesulitan dalam mencari modal yang dimana beberapa UMKM tidak bisa meminjam modal di bank karena ada UMKM belum terdaftar di website UMKM. Kesulitan dalam pencatatan laporan keuangan manual, kurangnya pelatihan atau training pada karyawan, dan jaringan pasar kurang luas. Maka kami dari mahasiswa manajemen Universitas Muria Kudus mengembangkan inovasi baru dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian bersama Sani System atau Search Business System. Sani System merupakan platform UMKM yang memberikan kegunaan bagi startup atau pelaku usaha UMKM lainnya dalam mengevaluasi usaha. Aplikasi memiliki 4 fitur utama, yaitu fitur modal, fitur keuangan, fitur SDM, dan fitur pemasaran. Yang pertama adalah fitur modal. Dalam fitur modal, para startup dan pelaku usaha UKM dapat meminjam modal dengan usaha apa yang akan dibangun. Dalam fitur modal, kita bekerja sama dengan mitra pinjam yaitu BRI dengan diawasi oleh Bank Indonesia dan Kominfo. Kedua, fitur keuangan meliputi pembukuan berupa kas masuk dan pengeluaran serta laporan laba rugi. Laporan neraca, hal ini bertujuan memudahkan para pelaku UKM dalam mencatat
laporan keuangan. Ketiga, fitur SDM. Di dalam fitur sumber daya manusia, para startup atau pelaku UKM dapat memilih tenaga yang dibutuhkan serta beberapa pedoman dalam training karyawan pada fitur SDM. Para pencari kerja memasukkan data mereka sesuai kualifikasi yang ada pada mereka, sehingga hal ini dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta memudahkan pelaku UKM dalam mencari tenaga kerja. Fitur yang keempat, fitur pasar. Dalam fitur pasar ini terdapat 3 pasar, yaitu pasar lokal, pasar sekitar wilayah terdekat, pasar nasional (pasar di seluruh wilayah Indonesia), pasar internasional (pasar di berbagai negara tetangga ASEAN). Dari 3 fitur pasar, para startup memilih pasar mana yang sesuai dengan usahanya dan masa simpan produknya. Jika kurang dari 1 bulan maka masuk pasar lokal, 1-2 tahun masuk pasar nasional maupun internasional. Keunggulan yang didapat dari aplikasi ini adalah memudahkan para startup dan para pelaku usaha dalam membangun UKM. Dapat diakses melalui smartphone.